Kejadian pertama itu adalah pengertian kelompok sosial secara umum. Nah, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, selanjutnya itu juga ada namanya pembentukan kelompok sosial menurut Robert King Merton. Nah, kalau menurut Robert King Merton, yang biasa disingkat Robert K. Merton, adalah salah satu tokoh sosiologi yang lahir pada tanggal 4 Juli 1910 di pemukiman kumuh di Philadelphia. Pengertian kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Kriteria kelompok sosial menurut Robert K. Merton. 1. Memiliki pola interaksi. 2. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. 3. Pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Klasifikasi menurut Robert K. Merton. Merton telah mengklasifikasikan kelompok sosial ke dalam 2 jenis, yaitu membership group dan reference group, diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya, membership group merupakan kelompok sosial dengan anggota-anggota yang tercatat anggota. Yang kedua ada reference group, merupakan kelompok acuan. Maksudnya, orang yang menjadikan kelompok yang bersangkutan bertindak sebagai acuan dan berperilaku, walaupun secara fisik ia tidak tercatat. Selanjutnya, orang yang menjadikan kelompok yang bersangkutan bertindak sebagai acuan dan berperilaku, walaupun secara fisik ia tidak tercatat. Selanjutnya ada membership group. Merton mengemukakan istilah nominal group member dan perihal group member. Yang pertama, nominal group member, orang yang dianggap masih berinteraksi dan dalam kelompok sosial yang bersangkutan oleh anggota lain tetapi interaksinya tidak intens. Yang kedua, peripheral group member, orang yang tidak dianggap masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan oleh anggota lain. Yang member, orang yang tidak dianggap masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan oleh anggota lain. Yang ketiga ada reference group. Ini yang terakhir. Reference group dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama ada normatif, merupakan sebuah penentuan dasar-dasar bagi kepribadian seorang yang dalam perkembangan hidupnya. Yang kedua, tipe perbandingan. Berarti bahwa kelompok sosial menjadi suatu pegangan bagi seorang atau individu untuk menilai kepribadiannya masing-masing. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang membership group. Kelompok masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan yang lainnya. Seseorang yang lahir di Jawa dan hidup serta tumbuh di Jawa, maka orang tersebut secara otomatis akan menjadi anggota kelompok masyarakat Jawa dan hidup serta tumbuh di Jawa, maka orang tersebut secara otomatis akan menjadi anggota kelompok masyarakat Jawa. Kelompok OSIS. Anggota OSIS memiliki kesadaran umum dan berinteraksi. Selanjutnya ada references group. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu kelompok keagamaan. Banyak orang tidak menjadi anggota resmi suatu kelompok keagamaan tertentu. Namun, mereka tetap berusaha untuk menyampaikan diri atau menerapkan prinsip-prinsip agama dari kelompok itu sendiri. Masih dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan menjadi bahan kelompok tertentu seseorang yang berkeinginan untuk menjadi seorang mahasiswa. Namun pada akhirnya tidak terlaksana. Oleh sebab itu, orang tersebut tetap bertingkah laku sebagai layaknya mahasiswa. Membership group dan reference group mempunyai perbedaan. Kalau membership group itu pertama ada individu harus secara fisik dan resmi. Kedua, perilaku anggota kelompok mudah sekali dikenali. Ketiga, interaksi sangat penting memiliki motif dan tujuan yang sama untuk dicapai bersama. Jadi kayak harus bersama. Terus yang kelima, kesadaran anggota berlangsung dalam suatu ikatan organisasi. Sedangkan reference group itu 1. Keanggotanya tuh harus bersifat acuan dan tidak resmi. 2. Acuan kelompok akan sulit diketahui. Ketiga, interaksi bukan hal yang penting.
4. Kelompok acuan dan para individu akan berbeda atau berjalan masing-masing. 5. Berlangsung tidak dalam ikatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.